Subhanallah walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua diberikan kesehatan dan rejeki yang melimpah. Amin. Di dunia yang penuh hiruk-pikuk kemewahan ini, masih ada kisah luar biasa yang menunjukkan betapa indahnya takdir Allah. Bayangkan, seorang dokter muda nan cantik dari negeri Swiss, negeri kaya, penuh gemerlap duniawi, justru memilih menempuh perjalanan ribuan kilometer, meninggalkan semua yang ia miliki demi seorang laki-laki sederhana. Bukan bangsawan, bukan orang kaya, bukan pula pejabat, tapi seorang kuli bangunan yang hidup bersahaja, penuh peluh, dan doa dalam tiap hembusan napasnya. Apa gerangan yang membuat seorang wanita berilmu tinggi itu rela bersujud di tanah sederhana Indonesia ini? Apa rahasia kekuatan hati seorang lelaki biasa yang mampu menarik perhatian seorang wanita luar biasa? Kisah ini bukan sekadar kisah cinta. Ini adalah kisah tentang ketulusan, tentang ikhlas menerima qadarullah, tentang melihat bukan dengan mata, tapi dengan iman di dalam dada. Dalam perjalanan ini, kita akan belajar bahwa dalam pandangan Allah, kemuliaan bukan dinilai dari harta, jabatan, atau rupa, tapi dari ketulusan hati, kesabaran dalam ujian, dan keikhlasan dalam mencintai tanpa pamrih. Simak kisah menggetarkan hati ini. Sebuah perjalanan jiwa yang akan membuatmu merenung, menangis, bahkan mungkin bersujud syukur. Karena di balik setiap takdir, ada cinta Allah yang begitu sempurna. Selamat datang di Santremole, tempat di mana kisah nyata menjadi pelajaran iman dan kehidupan. Bismillah. Mari kita mulai. Di sebuah ruang kerja minimalis di Zurich, Swiss, seorang dokter muda bernama Dr. Amelie Schmidt menatap kosong layar laptopnya. Ruangan itu sunyi, hanya dentingan jam dinding yang terdengar jelas. Segala pencapaian, penghargaan, dan prestasi yang terpajang di dinding tampak kehilangan makna. Di tengah hiruk-pikuk kehidupannya sebagai dokter spesialis muda paling bersinar di Swiss, ada kekosongan yang tak mampu diisi kemewahan atau tepuk tangan. Suatu malam, setelah lelah dari rumah sakit, Dr. Amelie membuka sebuah forum belajar bahasa dunia. Ia mengetikkan keinginannya, ingin belajar bahasa Indonesia untuk proyek penelitian. Tak lama kemudian, seseorang dari Indonesia membalas sederhana, "Saya bisa bantu, asal sabar ya, bahasa Inggris saya pas-pasan." Nama pengirim itu, Ardi. Tanpa foto profil, tanpa embel-embel prestise, percakapan mereka dimulai kaku. Ardi dengan terbata-bata mengajarkan kosakata sederhana. "Selamat pagi, apa kabar? Saya dokter." Setiap kali Ardi salah mengucapkan bahasa Inggris, ia akan tertawa kecil dan meminta maaf. Dr. Amelie, yang terbiasa dengan kesempurnaan dunia medis, mendapati dirinya tersenyum tulus untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Hari berganti hari. Kelas-kelas bahasa online mereka tak lagi sekadar belajar. Mereka mulai berbicara tentang kehidupan. Ardi menceritakan tentang panasnya bekerja sebagai kuli bangunan, tentang betapa beratnya mengangkat semen dan batu bata, tentang impian kecilnya, bisa membelikan motor bekas untuk adiknya sekolah. Di sisi lain, Dr. Amelie mulai menceritakan tentang rasa sepinya. Betapa hampa rasanya memenangkan penghargaan ketika tak ada yang benar-benar memahami dirinya. Ia, yang dikelilingi kekayaan dan teknologi canggih, justru merasa Ardi lebih hidup daripada dirinya. Di suatu sesi video call, Ardi memperlihatkan langit senja dari desa kecilnya. Latar belakangnya hanya atap seng dan sawah. Tapi Dr. Amelie memandanginya seolah itu adalah pemandangan terindah di dunia. Saat itu, ada sesuatu dalam hatinya yang bergerak. Sesuatu yang membuat dada sesak. Mata berkaca-kaca. Namun hubungan mereka yang sederhana ini mulai mendapat perhatian. Rekan sejawat Dr. Amelie yang mengetahui tentang temannya dari Indonesia, mulai mencibir. "Come on, Amelie. You're talking to a construction worker? Seriously?" Cemoohan itu datang bertubi-tubi. "Is this some kind of charity project?" Tapi Dr. Amelie tidak peduli. Ia bahkan lebih menantikan sesi belajar online daripada undangan pesta mewah. Bahkan ketika Ardi dengan polosnya mengirimkan foto dirinya berlumuran semen, dengan caption, "Habis kerja, siap ngajarin bahasa."
Dokter Amelie menyimpan foto itu. Ia tersenyum sambil berbisik dalam hati, "Kamu lebih nyata daripada siapapun di sekitarku." Suatu malam, setelah mematikan laptopnya, Dokter Amelie menatap langit berbintang di balkon apartemennya. Ia memegang hatinya sendiri, menyadari sesuatu yang tak bisa lagi ia pungkiri. Ia jatuh cinta. Bukan pada kekayaan, bukan pada status, tetapi pada ketulusan yang hanya dimiliki seorang kuli bangunan sederhana di belahan dunia lain. Dan di malam itu juga, Dokter Amelie membuka ponselnya, mencari tiket penerbangan ke Jakarta. Jantungnya berdetak cepat. Ia tahu ini gila, tidak masuk akal, bertentangan dengan semua logika. Tapi hatinya sudah memilih jalannya sendiri. Dalam diam, ia mengetik pesan kepada Ardi. "Kalau aku ke Indonesia, apa kamu mau ketemu aku?" Pesan itu terkirim. Hening. Tidak ada balasan. Dokter Amelie menunggu, menahan napas. Beberapa menit kemudian, balasan singkat muncul. "Saya orang biasa, Dok. Tak pantas bertemu dokter hebat seperti kamu." Air mata Dokter Amelie menetes tanpa ia sadari. Tapi kali ini bukan air mata kesedihan, melainkan air mata dari keputusan yang bulat. Ia akan datang. Apapun risikonya. Perjalanan luar biasa ini baru saja dimulai. Hari itu langit Zurich tampak kelabu. Di tengah deru pesawat yang bersiap tinggal landas, seorang perempuan berambut pirang duduk di dekat jendela, menatap kosong keluar. Dokter Amelie menggenggam tiket di tangannya erat-erat. Ia sudah berpamitan dari pekerjaannya, meski dengan tatapan heran dan tidak percaya dari rekan-rekannya. "You're wasting your career, Amelie. You're ruining your future for a fantasy." Semua kata-kata itu terngiang di kepalanya. Tapi ia hanya tersenyum tipis. Tidak ada yang bisa memahami hatinya sekarang. Ia tidak mencari karir atau prestise lagi. Ia hanya ingin bertemu seseorang yang telah membuat hatinya hidup kembali. Pesawat lepas landas, membelah awan. Di sepanjang perjalanan panjang menuju Indonesia, Amelie memandangi foto-foto kecil yang diam-diam ia simpan. Potret Ardi tersenyum kikuk, foto langit senja desa, gambar sederhana dari dunia yang begitu asing baginya namun terasa begitu akrab. Sesampainya di Jakarta, panas menyengat langsung menyambutnya. Berkeringat, lelah, namun semangatnya tidak pudar sedikit pun. Dengan berbekal alamat sederhana yang pernah disebut Ardi dalam percakapan mereka, ia mulai perjalanan panjang menuju desa kecil itu. Jauh dari hiruk-pikuk kota besar, jauh dari dunia mewah yang biasa ia kenal. Di perjalanan, tak sedikit yang memandang aneh. Seorang bule sendirian ke desa. Supir ojek bertanya. Sopir angkot menoleh. Ibu-ibu pasar berbisik. Namun Amelie tetap berjalan, menembus panas, debu, dan medan yang tak bersahabat. Ia tersenyum ramah setiap kali ada yang menatapnya. Meski dalam hati, ia mulai merasa gugup. Akhirnya, setelah berjam-jam perjalanan berliku, ia tiba di sebuah desa kecil. Jalan tanah, rumah-rumah sederhana, dan suara ayam berkokok menyambutnya. Di tengah lapangan kecil, beberapa anak kecil berhenti bermain bola plastik, menatap Amelie dengan mata berbinar-binar. "Bule! Bule datang!" teriak salah satu anak. Warga desa mulai berkumpul, penasaran melihat perempuan asing cantik dengan koper kecil di tangannya. Seorang bapak tua, penasaran, mendekat. "Maaf, cari siapa, Nona?" Dengan bahasa Indonesia patah-patah yang ia pelajari dari Ardi, Amelie menjawab, "Saya cari Ardi." Mata bapak tua itu membelalak. "Ardi kuli bangunan." Amelie mengangguk penuh harap. Tanpa banyak tanya, orang-orang desa mulai berkerumun, membimbing Amelie ke sebuah rumah kecil berdinding papan. Di sana, di depan rumah itu, Ardi sedang duduk, bersandar ke dinding, pakaian kerjanya lusuh, wajahnya letih. Saat Ardi melihat siapa yang datang, ia langsung membeku. Dokter Amelie berdiri beberapa meter di depannya, matanya berkaca-kaca, senyum kecil di wajahnya. "Ardi!" panggilnya pelan. Ardi terpaku. Ia tidak percaya. Dunia seakan berhenti berputar. Seorang dokter cantik dari negeri seberang benar-benar datang untuk menemuinya.
Bukan sekadar mimpi, bukan hanya cerita angan-angan. Ardi buru-buru berdiri, wajahnya merah padam. Ia menunduk dalam-dalam. Maaf, dok, saya cuma kuli, tidak pantas. Namun sebelum Ardi bisa melanjutkan, Amelie melangkah maju, mendekapnya erat di depan semua warga desa yang tercengang. Ia memeluk pria sederhana itu tanpa peduli pakaian lusuhnya, tanpa peduli debu, tanpa peduli tatapan bingung sekitar. Kamu pantas lebih dari siapapun, bisik Amelie. Suaranya bergetar menahan tangis. Warga desa yang melihat adegan itu saling pandang tak percaya. Anak-anak kecil bersorak kegirangan, seolah mereka sedang menonton adegan dari film yang luar biasa indah. Kabar tentang bule cantik yang datang mencari kuli bangunan itu cepat menyebar ke seluruh penjuru desa. Dalam waktu singkat, rumah kecil Ardi dipenuhi warga. Mereka membawa makanan, bunga, bahkan meminjamkan pakaian bersih untuk Ardi agar bisa menyambut tamu istimewanya. Di malam itu, di bawah langit penuh bintang, Ardi dan Amelie duduk di bangku kayu tua depan rumah. Tak banyak kata-kata diucapkan. Hanya suara jangkrik menemani. Tapi di antara keheningan itu, hati mereka berbicara lebih lantang daripada ribuan kata. Ardi menatap Amelie, masih tak percaya. Kenapa saya, dok? Amelie menatap balik, tersenyum penuh ketulusan. Karena kamu adalah orang pertama yang membuatku merasa berarti, bukan karena gelar, bukan karena uang, tapi karena kamu melihat aku sebagai manusia. Malam itu menjadi saksi sebuah ikatan yang tak bisa dijelaskan dengan logika. Sebuah perjalanan yang melintasi ribuan kilometer, melewati tembok perbedaan, dan menghancurkan semua batasan sosial. Namun perjalanan mereka baru saja dimulai. Di balik malam penuh bintang itu, tantangan yang jauh lebih besar sudah menanti. Keesokan paginya, mentari pagi menembus celah-celah atap rumah Ardi yang sederhana. Di meja kayu tua, Dokter Amelie duduk berhadapan dengan Ardi, ditemani secangkir kopi hitam dan singkong goreng. Aroma tanah basah dan suara burung bersahutan melengkapi suasana damai itu. Namun kedamaian itu perlahan terusik. Dari jalanan tanah di depan rumah, motor-motor berderu datang. Sejumlah wartawan lokal, lengkap dengan kamera, mikrofon, dan ponsel, berbondong-bondong menuju rumah Ardi. Berita tentang dokter cantik Swiss yang mencari kuli bangunan telah menjadi viral semalaman. Mereka mendekat, menyerbu dengan pertanyaan. Benar Anda dokter dari Swiss? Kenapa mau datang jauh-jauh hanya untuk bertemu kuli bangunan? Apakah ini proyek sosial? Apakah Anda akan menikah dengan Ardi? Ardi tertunduk malu, tubuhnya gemetar. Ia tidak terbiasa menjadi pusat perhatian. Tapi Dokter Amelie tetap tersenyum lembut, merangkul lengan Ardi seolah melindunginya dari sorotan dunia. Aku di sini, bukan untuk proyek apapun. Aku di sini karena aku mencintainya, kata Amelie, lantang namun penuh kehangatan. Perkataan itu membuat para wartawan terdiam sejenak. Kata-kata tulus itu seperti pukulan keras ke segala keraguan yang menyerang mereka. Namun tidak semua orang menerima kisah ini dengan baik. Di media sosial, komentar bermunculan. Pasti ada maunya si kuli itu. Bule itu pasti sedang bermain-main. Mana mungkin cinta tanpa pamrih? Fitnah, cemoohan, dan berita miring bermunculan dari berbagai arah. Orang-orang mulai mengorek latar belakang Ardi, mempermalukan masa lalunya yang miskin, bahkan keluarganya yang sederhana. Sementara itu, keluarga Dokter Amelie di Swiss menghubunginya berkali-kali, menuntutnya pulang. Mereka mengancam akan mencabut segala hak warisan jika Amelie tetap bertahan di Indonesia. Di tengah badai tekanan itu, Ardi merasa semakin kecil. Malam itu, di tepi sungai kecil dekat desa, ia memberanikan diri berbicara. Dok, mungkin lebih baik kamu pulang. Jangan korbankan semua demi saya. Saya tidak pantas. Amelie menatap Ardi dalam-dalam. Air matanya menggenang. Ia melangkah mendekat, menggenggam tangan kasar Ardi erat-erat. Kalau harta membuatku bahagia, aku tidak akan pernah mencari kamu, Ardi. Aku tidak peduli kehilangan semuanya. Aku hanya peduli, aku tidak kehilangan kamu.
Kalimat itu menghancurkan semua keraguan di hati Ardi. Untuk pertama kalinya, ia membalas genggaman tangan Amelie, penuh keyakinan. Mereka tahu jalan di depan tidak akan mudah. Dunia akan terus menghakimi. Hidup akan tetap keras. Tapi mereka juga tahu, cinta yang mereka miliki lebih kuat dari apapun. Hari-hari berikutnya, Dokter Amelie mulai beradaptasi dengan kehidupan desa. Ia membantu di puskesmas kecil, mengobati luka-luka warga dengan peralatan sederhana, mengajari anak-anak kecil mencuci tangan dan menjaga kesehatan. Desa kecil itu perlahan berubah menjadi tempat penuh harapan. Bersama Ardi, mereka membangun klinik sederhana dari sumbangan warga dan sedikit tabungan Amelie. Bukan rumah sakit mewah, melainkan tempat di mana setiap orang, kaya atau miskin, bisa datang dan mendapat pengobatan dengan layak. Di acara peresmian klinik itu, di bawah bendera kecil buatan anak-anak desa, Amelie berdiri di samping Ardi, mengenakan batik sederhana, wajahnya bersinar bahagia. Ardi menggenggam tangan Amelie di depan seluruh desa dan berkata dengan suara bergetar, "Kalian semua tahu siapa saya. Saya bukan siapa-siapa. Tapi perempuan ini, dia melihat sesuatu dalam diri saya yang bahkan saya sendiri tidak pernah lihat. Dan mulai hari ini, saya janji saya akan jaga dia dengan seluruh hidup saya." Tepuk tangan bergemuruh. Anak-anak bersorak. Air mata haru mengalir dari mata para warga desa. Mereka bukan kisah cinta dongeng dengan istana megah atau karpet merah. Mereka adalah kisah nyata tentang dua hati yang menolak tunduk pada aturan dunia. Malam itu, di bawah langit bertabur bintang, Amelie dan Ardi berdiri berdua di tepi sawah. Tak ada janji manis berlebihan. Tak ada pesta mewah. Hanya satu kalimat yang terucap pelan, tapi cukup untuk menegaskan segalanya. Aku memilih kamu hari ini, besok, dan seterusnya. Dan dunia boleh berkata apa saja, tapi bagi mereka berdua, itu sudah lebih dari cukup.